Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Semoga olahraga. teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Jadi Indonesia saat ini memiliki spesialis dimanapun teman-teman penendang penalti, yaitu Kevin Saya Dix. bicara tentang Kevin Dix yang pada dini hari menjadi pahlawan ya kemenangan klubnya FC Copenhagen yang berlaga di Liga Conference Eropa menghadapi Dynamo Minsk di markas lawan, dan Copenhagen berjaya, dan gol penentu kemenangan bagi Copenhagen itu diciptakan oleh Kevin Dix. back tim nasional tim Indonesia Kevin Dix di menit 55 penalti ketika Alexander Seliava, pemain dari Minsk, melakukan pelanggaran di menit 55 itu terhadap Victor Claesson, dan pelatih Nestor Jakob itu menginstruksikan bahwa yang menembak penalti itu adalah Kevin Dix. Ini luar biasa, padahal di sana masih ada Thomas Delaney, bagi ada Lucas Lagerberg, di sana masih ada ya, bagus, termasuk Victor Claesson, ada Muhammad. Jadi Kevin Dix ini bukan pemain back kiri saja, bek kanan saja, tapi juga bisa bermain di back kiri ya. Jadi terbukti tadi malam FC Copenhagen memainkan dia di sisi kiri. Bola itu dan melepaskan tembakan ke sebelah. Jadi ini berita baik untuk Indonesia ya. Jadi pada saat nanti Indonesia bermain ke piala lanjutan untuk round 3, Kevin Dix juga bisa ditaruh di sisi sebelah kiri ya, apabila memang diperlukan. Rating yang bagus, dan ada sesuatu yang menarik dari Kevin Dix ini. Pelatih Nestor tidak menampilkan dia di bek tengah, memang bermain dengan 4 bek ya, Copenhagen, tapi dia dimainkan di bek kiri. Biasanya dia akan ada di bek kanan, karena ketika kita melawan Jepang dia ada di bek kanan ketika mengawal dengan ketat Kaoru Mitoma saat itu sebelum jadi tarik keluar, diganti oleh Sandy Walsh karena mengalami masalah cedera. Tapi kali ini dia bermain di kiri, dan memang bagi Kevin Dix dia bisa bermain di beberapa tempat. Ini yang membuat STY itu saya pikir ya banyak opsi yang akan dilakukan kalau dia diperlukan. Karena Betul. di kiri kita tahu bersama masih ada banyak pemain ya, Calvin Verdong masih ada di kiri, Sen Fatinama, Pratama Arhan. juga bisa bermain di bek kiri. Nah kalau diperlukan ada masalah-masalahnya, Kevin Dix akan bermain. Kevin Dix bisa digeser ke arah sebelah kiri. Dia bisa bermain di bek tengah, opsi-opsi ini. Bahkan kalau diminta untuk bermain sebagai gelandang bertahan, dia bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Tapi sebagai penendang penalti, saya pikir ini menarik juga. STY sudah punya orang untuk bisa mengambil penalti, karena pemain terakhir yang mengambil penalti buat Indonesia itu adalah Asnawi Mangku Alam. Asnawi. Ketika kita bermain di Piala Asia di Qatar Januari yang lalu, ke kandangnya Vietnam, kita dapat penalti, dan gol ini dilaksanakan oleh Asnawi ketika itu. Nah, sekarang kita udah ada punya penembak penalti yang gacor, yang bagus cukup sekali gitu. dengan Kevin Dix. Opsi-opsi lain masih ada. Tom Hai bisa mengambil penalti juga dengan baik. Jadi tidak ada masalah bagi timnas kita ketika kita dihadiahi wasit dapat penalti, entah dalam pertandingan manapun, karena kita masih menyisakan 4 pertandingan ke depan. Betul. Yang menghadapi Australia, menghadapi Bahrain, China, dan Cina. Jepang. Ya, orang-orang yang ditetapkan sebagai penembak penalti sudah ada. Ya, saya pikir Kevin Dix pertama. Nah, kemudian ada dengan Tom Hai yang bisa mengambil penalti. Mungkin saja Ragnar Oratmangun bisa mengambil penalti, tapi kan Ragnar tidak bermain melawan Australia. Tapi dia akan bermain melawan Bahrain, China, dan Jepang. Tapi khusus untuk Kevin Dix, saya pikir dialah yang kita dapat berita baik. harus disiapkan sebagai Ternyata Indonesia memiliki spesialis penendang penalti, yaitu Kevin Dix. tendangan penalti. Dan Kevin Dix sudah menyatakan kesiapan dia setelah dia mengalami masalah cedera yang dia kembali langsung tidak melawan Arab ya. Dia harus kembali ke Copenhagen untuk pemulihan. Dia sudah siap 100% untuk bisa tampil, karena Liga Denmark itu nanti akan libur. Ya, libur panjang. Mungkin akan mulai pada sampai bulan Februari. Dan dia bisa siap. Yang penting jangan sampai cedera. Nggak usah diturunkan di Piala AFF ya, takut dia cedera. Membela tim merah putih, tim Indonesia, untuk menyelesaikan 4 laga ke depan. Ya, itu yang saya bilang tadi kan, dengan Australia, Bahrain, China, dan Jepang itu. Dia ingin juga membawa Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia.
karena peluang itu terbuka setelah mengalahkan Arab dengan 2-0. Apalagi di bulan Maret Sehingga kita dapat amunisi baru ya, kedatangan oleh Romani, Australia bisa menang menambah gacor timnas Indonesia. Apalagi kalau kita menang udah luar biasa, pasti lolos lah itu kalau menang. Tapi imbang saja peluang itu terbuka, Benar. atau untuk bisa menempati peringkat ketiga dan keempat bisa di tangan, dengan catatan 2 pertandingan kandang kita manfaatkan untuk meraih 6 poin. Benar. Menang melawan Bahrain, menang melawan Cina, itu sudah cukup oke buat kita. Melawan Jepang pun kita akan bisa melakukan yang terbaik ketika Jepang sudah akan punya kepentingan mereka sudah pasti lolos. Ya mungkin saja bagi Moriyasu akan memainkan pemain lapis kedua dan cukup bermain imbang dengan Jepang, akan menempatkan kita pada posisi kedua bahkan. Kalau tidak kalah melawan Australia dalam pertandingan Dengan catatan kita menang 2025. Jadi peluang kita itu ada. Makanya Kevin Dix sudah menyatakan kesiapan dia ya untuk bisa membela. Jadi opsi di belakang itu kuat. Ketika kita tidak punya Justin Hutler yang mengalami masalah, Kevin Dix sudah kembali bisa bermain di back tengah bersama dengan. Kalau menurut saya sih harus ada pelapis dari Tom Hai, karena Tom Hai sangat kelelahan bermain di 90 menit. Bisa meraih kemenangan di Liga Conference Eropa. Pada saat bersamaan juga dini hari, sayang. Semoga si Jairo cepat dinaturalisasi ya, karena bisa untuk melapis si Tom Hai. Mereka ditaklukkan oleh tetangga mereka, Junior San Gilois dengan 0-1 lewat Mohamed Luzeni, kalau bisa mencetak gol. Dan Hilde sempat mencari keluar ya, bermain 87 menit sebelum ada Gustav Lagerbielke yang menggantikan Hilgers. Tapi Hilgers secara rating oke, bagus ya. Ada 12 dari 16 kali memenangkan duel, ada lebih dari mungkin 3 tackle yang dia berhasil dengan bagus ya. Ukuran dia juga di atas. Kalau memang si Kevin Dix bisa bermain di tengah juga opsi bagus untuk pelapis Tom Hai, atau si Tom Hai dimainkan di babak kedua untuk melapis si Kevin Dix. Eropa ini yang membuat bagi Twente takluk, dan memang sangat sulit untuk bisa bersaing di sana, untuk bisa maju ke babak selanjutnya bagi FC Twente. Tapi bagi Hilgers ini sudah bermain, ini suatu kabar yang bagus juga, karena Hilgers setelah bersama kan sudah bermain melawan Jepang dan melawan Arab karena mengalami masalah, mengalami cedera. Sekarang dia sudah bugar dan dia juga sudah bertekad bahwa dia siap memperkuat Indonesia dalam laga 4 kali di tahun 2025 dan ingin membawa Indonesia juga bisa lolos. Itu sama seperti tekad Kevin Dix yang sama-sama juga berkeinginan besar. Jadi kalau Hilgers datang, Hilgers akan bisa bermain di back tengah, bisa saja menggeser Kevin Dix itu bermain di posisi kanan. Benar. Ya, tempatnya Sandi. Dia bisa digeser lagi ke kanan, sehingga di tengah itu ada Rido, ada Jai Isis dan Mes Hilgers. Ini akan ditempatkan, tapi semua tergantung dari STY. STY benar. STY yang lebih tahu racikan-racikannya bagaimana. Ada di saat akan menghadapi Australia. Karena lawan Australia ini penting. Kita kalau tidak kehilangan angka yang saya bilang tadi imbang, minimal imbang, kita untuk lolos sangat besar. Oke, dengan saya Bung Ropan. Salam olahraga Bung Ropan.